ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Saudara seiman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah kita akan memulai pembahasan kitab Al-Mulakhas, syarah dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Di mana kitab ini, saudaraku seiman, adalah kitab yang menjelaskan tentang perkara yang sangat penting, paling penting bahkan. Itu tentang tauhid, mengesahkan Allah, yang merupakan hak Allah yang paling besar. Sebagaimana dalam hadis Mu'adz bin Jabal, bahwa Rasulullah sabda kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad wa haqqul 'ibadi 'ala Allah." Hai Mu'adz, tahukah kamu apa hak Allah atas hamba dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata Mu'adz, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Kata Rasulullah SAW, haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya yaitu agar mereka beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Wa haqqul ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Itu bahwa Allah tidak akan mengadab orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan apa. Subhanallah, ya akhal Islam. Ini hak Allah yang terbesar. Dalam hadis riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman kepada penduduk neraka yang paling ringan siksanya. Penduduk neraka yang paling ringan siksanya itu gimana? Dikasih sendal dari neraka, membuat otaknya mendidih. Allah berfirman kepada ahli nar adab, orang yang paling ringan siksanya dalam api neraka. Apa kata Allah? Ara'aita law kanat laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha. Bagaimana kalau engkau memiliki harta seluruh dunia? Ya, kalau kamu punya harta seluruh dunia, apakah kamu akan menebus dirimu dari api neraka? Si hamba berkata, "Na'am ya Allah, aku terus." Apa kata Allah? Talabtu minka awal. Dahulu di dunia aku minta yang lebih ringan dari itu. Allah tusyrik bi syai'a. Jangan sekutukan aku. Jangan kamu buat syirik. Fa'abaita ila syirik. Tapi kamu enggan kecuali buat syirik. Ternyata permintaan Allah kepada kita, Allah tidak minta harta dunia, tidak. Allah minta jangan sekutukan Allah. Jangan berbuat syirik. Itu permintaan Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hambanya Islam Hussein. Ya itulah, setan akan berusaha sekuat tenaga agar manusia berbuat syirik, agar selain Allah diibadahi, selain Allah diagungkan.
agar manusia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Kenapa? Karena kalau ia mati di atas syirik, dia akan kekal selama-lamanya dalam api neraka. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah, "Innahu man yusyrik billah." Sesungguhnya siapa yang berbuat syirik mempersekutukan Allah, faqad harramallahu alaihi jannah. Maka sungguh Allah haramkan surga atas itu. Jadi orang yang mati di atas syirik, Pak, haram masuk surga. Gak mungkin masuk surga selama-lamanya. Abadal abidin, bayar. Maka dari itu lagi apa Islam? Cara yang harus kita waspadai, yang harus kita khawatirkan syirik. Cuman ada seorang ustaz yang bilang begini, Pak. Tapi dia bukan ustaz sunnah. Itu orang-orang salafi itu kok parno banget sih dari syirik katanya. Padahal kan yang Rasulullah khawatirkan itu yaitu kaum muslimin mencinta dunia, bukan syirik. Kemudian dia bawakan hadis, ya, kata disebutkan dalam hadis itu, bukan aku tidak khawatir kalian berbuat syirik. Justru yang aku khawatirkan atas kalian adalah kalian berlomba-lomba mencari dunia. Atas dasar hadis ini dia mau menjadi kita nggak perlu khawatir. Karena Rasul mengatakan bukan syirik yang aku khawatirkan. Maka kita katakan lafaz yang sahih yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim adalah mal faqru akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas. Itu yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Bukan lafaznya, bukan kesyirikan yang aku khawatirkan, bukan. Yang lafaz yang masyhur yang adalah dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim itu adalah dengan lafaz bukan kefakiran yang aku khawatirkan atas kalian. Yang aku khawatirkan atas kalian adalah dibukakan pintu-pintu kesenangan doa. Kalau kalian berlomba-lomba mencari dunia, lalu dunia itu membinasakan kalian. Yang kedua, kita katakan Rasulullah bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian, Rasulullah mengatakan apa? Yang paling aku khawatirkan atas kalian syirik kecil, yaitu riya. Ternyata Rasulullah paling mengkhawatirkan atas umatnya apa? Syirik kecil. Kalau syirik kecil saja, itu yang paling Rasulullah khawatirkan. Gimana syirik besar? Syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Sedangkan syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nabi Ibrahim alaihissalam ya, berlindung kepada Allah dari syirik. Baca surat Ibrahim. Apa kata Nabi Ibrahim? Wajannubani wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku ya Allah dan anak-anakku untuk menyembah berhala. Permintaan Nabi Ibrahim. Padahal Nabi Ibrahim, Pak, Imamul Wahidin, imamnya orang-orang yang mentauhidkan Allah SWT. Tapi tetap Nabi Ibrahim bisa khawatir. Nabi Ibrahim berlindung kepada Matiin satu step ini biar. Oke, beres-beres. Oke, ke bawah jelas nggak? oh jelas nggak? Jelas sama Jelas. Islam. Rasulullah SAW saja berlindung dari syirik. Apa doa Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau untuk mempersekutukan Engkau dalam keadaan aku mengetahui. Dan aku memohon kepada Engkau dalam keadaan aku tidak mengetahui. Saudara sekalian, kita sudah sepantasnya untuk takut ya jatuh pada syirik. Jangan pernah merasa aman. Jangan pernah kita merasa tauhid saya sudah hebat. Jangan. Setiap kita ya akan Islam untuk Islam ya memahami tentang tauhid. Kita masuk kitab tauhid. Kitab tauhid. Sedikit kita akan mendefinisikan apa itu tauhid dan macam-macam tauhid. Tauhid, akhir dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Ai ja'alahu wahidan. Tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan artinya menjadikannya satu, tunggal, esa. Menjadikannya satu. Artinya satu. Maksudnya apa? Itu satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Seperti firman Allah, "Qul huwallahu ahad." Katakanlah Allah itu ahad. Apa bedanya Pak? Ahad dengan wahid. Kenapa Allah tidak mengatakan dalam ayat itu, "Qul huwallahu wahid." Tapi Allah mengatakan dalam ayat itu, "Qul huwallahu ahad." Karena kalau wahid ada isnan, salasa. Tapi kalau ahad nggak ada isnan. Ahad artinya satu-satunya. Nanti apa? Jadikan Allah satu-satunya yang kita ibadahi. Jadikan Allah satu-satunya yang tempat kita untuk berdoa. Jadikan Allah satu-satunya tempat kita bergantung. Tempat kita bertawakal. Jadikan Allah satu-satunya di hati kita ya Allah. Itulah tauhid. Iya. Jadi ini makna tauhid. Tauhid akhirnya dibagi oleh para ulama menjadi 3 macam. Yang pertama disebut dengan tauhid rububiyah. Tauhid apa? Rububiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Yaitu tauhidullahi fi af'alihi. Itu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid rububiyah artinya mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Perbuatan Allah yang seperti apa, Pak? Itu perbuatan yang hanya Allah mampu melakukan. Contohnya, menciptakan langit dan bumi. Siapa yang bisa? Ada nggak selain Allah yang bisa menciptakan langit dan bumi? Fitrah manusia. Hatta orang-orang yang menyembah selain Allah mengakui bahwa yang disembah itu tidak bisa menciptakan langit dan bumi. Untuk pernah melihat ada orang yang menyembah sapi, tanya sama orang menyembah sapi ini yang menciptakan langit dan bumi. Saya yakin secara fitrahnya mengatakan begitu. Gak mungkin. Masa sapi yang menciptakan langit dan bumi? Kalau antum melihat ada orang yang menyembah patung berhala, tanya ke dia. Ini patung yang kamu sembah ini yang menciptakan langit dan bumi. Saya yakin secara fitrahnya mengatakan, gak mungkin. Gak mungkin. Kalau ada yang menyembah Nabi, menyembah siapa? Nabi. Tanya, apakah Nabi yang menciptakan langit dan bumi? Secara fitrahnya pasti menolak itu, Pak. Karena manusia difitrahkan untuk mengakui adanya pencipta langit dan dialah Allah.
Kecuali orang yang fitrahnya rusak ya, seperti orang-orang ateis, orang-orang komunis yang tidak mengakui adanya Tuhan. Bahwasanya alam semesta ini jadi dengan sendirinya kan aneh, sangat tidak masuk di akal, mana ada sesuatu jadi dengan sendirinya. Ya, karena Abu Hanifah berdebat dengan orang ateis. Kata Abu Hanifah, tadi waktu perjalanan ke sini saya melihat tiba-tiba papan-papan itu menyusun sendiri dari kapal. Tiba-tiba berlayar sendiri dan menaikkan dan menurunkan barang sendiri. Kata orang ateis, kamu gila kan? Mana mungkin kapal membuat dirinya sendiri? Kata Abu Hanifah, lalu langit dan bumi yang begitu besar jadi dengan sendirinya begitu? Tidak mungkin. Langit dan bumi pasti ada menciptakan. Jadi orang ateis itu nggak bisa jawab. Ya kalau Islam sudah selesai. Akal manapun akan menolak. Ya, gelas ini. Secara akal dia bikin sendiri atau ada yang membuat? Pasti ada yang membuat. Nggak mungkin dia bikin sendiri dirinya sendiri ya. Antum merasa nggak menciptakan diri antum sendiri? Kalau bisa menciptakan diri sendiri kan biar yang mancung, yang gede itu kan ganteng sekalian. Tahu tuh awalnya hitam. Sudah Allah takdirkan begitu gitu. Itu kan menunjukkan kalau kita diciptakan, ada yang mentakdirkan. Nah, ini namanya disebut dengan tauhid rububiyah, menciptakan langit dan memberikan rezeki hanya Allah. Yang bisa memberikan rezeki hanya Allah. Tuh, saya digaji sama perusahaan loh, mas. Berarti perusahaan bisa kasih saya rezeki. Kita katakan mas, perusahaan cuma bisa ngasih apa? Gaji. Yang ngasih rezeki ke perusahaan itu siapa? Allah. Allah yang ngasih ke perusahaan kamu rezeki, alhamdulillah usahanya jalan lancar sehingga perusahaan bisa ngasih kamu gaji. Semua Allah yang ngasih rezeki. Contoh lagi perbuatan Allah memberikan manfaat dan menolak mudarat. Yang bisa memberi manfaat hanya siapa? Yang bisa menolak mudarat hanya siapa? Allah. Contoh lagi apa? Mengijabah doa. Mengijabah doa hanya Allah yang bisa. Mayat nggak bisa, patung nggak bisa. Kalau ada orang yang berdoa kepada mayat, wahai wali fulan, Syekh Abdul Qadir Jalani, saya mohon ijabahlah doa saya. Saya minta dikasih mobil. Kita tahu besoknya dikasih mobil beneran. Apakah berarti yang mengijabah itu Syekh Abdul Qadir Jalani? Enggak. Yang mengijabah siapa? Allah. Tapi kok bagaimana Allah mengijabah? Kita katakan akhi, Allah mengijabah doa kamu saat kamu minta doa, bukan menunjukkan bahwa Allah ridho. Buktinya iblis berdoa sama Allah dijawab. Apa permintaan iblis? Angkirni ila yaumi yub'ats. Ya Allah, panjangkan umurku sampai hari kiamat. Dikabulin enggak? Dikabul. Apakah berarti iblis disukai oleh Allah? Tidak. Ya. Makanya kalau kita minta dunia diijabah sama Allah, bukan artinya Allah cinta kepada kita. Belum tentu. Orang musyrikin bukan juga dia dikabulin dijabah doanya sama Allah SWT. Ikhwan Islam telah selesai. Contoh lagi perbuatan Allah menghidupkan dan mematikan. Yang bisa menghidupkan Allah.
Yang bisa mematikan hanya siapa? Oh, pernah Nabi Ibrahim tobat sama Raja Namrud. Allah kisahkan dalam Al-Baqarah. Apa kata Nabi Ibrahim? Biarlah yuhyi wa yumiit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Apa kata si Namrud? Anak uhyi wa umiit. Aku juga bisa. Dipanggilnya dua orang. Yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Tuh, saya menghidupkan dan mematikan. Jadi sih bukan menghidupkan mematikan, namanya. Tapi Nabi Ibrahim nggak bantah itu. Nabi Ibrahim membawakan hujah yang lebih hebat lagi. Ya, sesungguhnya Tuhanku yang menerbitkan matahari dari timur. Fati biha minal maghrib. Sekarang silakan kamu terbitkan matahari dari barat. Fawaita allati kafar. Maka orang kafir ini tak bisa jalan. Yang bisa menerbitkan matahari dari barat hanya siapa? Allah. Makanya orang-orang yang menyembah selain Allah itu tantang. Coba Tuhanmu terbitkan dari barat itu. Tak bisa, saudara. Makanya Allah menantang juga dalam Al-Quran. Hada khalqullah. Fa'aruni madza khalaqal ladina min duni. Inilah ciptaan-ciptaan Allah. Coba perlihatkan kepadaku hasil ciptaan yang disembah selain Allah itu mana? Surah Al-Saiman 45. Ini disebut dengan tauhid rububiyah. Yang mengetahui yang gaib, termasuk tauhid rububiyah. Wajib kita yakini yang tahu yang gaib hanya Allah saja. Allah berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wa man fil ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada yang mengetahui yang gaib siapapun di langit maupun di bumi kecuali siapa? Tapi ingat Pak, yang gaib itu ada dua macam. Ada gaib yang mutlak, yang sempurna. Dan ada gaib yang nisbi relatif. Kalau gaib yang relatif, maksudnya gimana? Yang relatif gini Pak, teman antum sekarang lagi di mana? Misalnya lagi di Bogor, teman. Kita nggak tahu apa yang dilakukan oleh teman antum di mana? Di Bogor. Buat kita, teman kita itu, teman antum itu gaib, ya tidak? Tapi istrinya yang di Bogor tahu nggak apa yang dilakukan? Tahu. Nah ini namanya gaib yang bersifat relatif. Gaib yang dimaksud di sini dalam ayat ini tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah. Itu gaib yang bersifat mutlak, yang sempurna. Artinya seperti contohnya gaib yang mutlak tentang hari kiamat. Kapan terjadinya hari kiamat? Apa 10 tahun yang akan datang kita tidak tahu apa yang kita lakukan. Yang tahu ya hanya Allah. Kapan ajal antum? Antum bakal meninggal kapan? Umur berapa? Ada yang tahu? Pernah nggak dikasih tahu? Saat saya ditelepon Jibril, saya mati umur 50 tahun. Tidak ada. Hanya Allah yang tahu. Itu namanya gaib yang bersifat apa? Mutlak sempurna. Nah ini hanya Allah yang tahu. Ya. Nah sifat-sifat perbuatan-perbuatan Allah ini Pak, hanya untuk Allah saja. Siapa yang memalingkan kepada selain Allah, dia terbawa syirik. Contoh, kalau ada orang yang meyakini bahwa jimat bisa menolak bala, ada orang pakai jimat, kau dicabuk ini. Ngapain kau pakai jimat? Biar bisa menolak bala. Ini syirik tidak? Syirik. Syirik dalam apa? Syirik dalam rububiyah. Kenapa?
Karena yang mampu untuk menolak bala hanya siapa? Allah. Jimat tidak. Tapi buktinya saya pakai jimat gak makan dibacok. Kita katakan itu jin yang membantu kau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Gara-gara jimat itu banyak orang yang jatuh kepada syirik dalam uluhiyah. Apa? Ibadah tawakal. Tawakalnya kepada apa? Jin. Jadi ini paham ya tauhid rububiyah? Paham tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan siapa? Allah. Ini tauhid rububiyah. Sekarang yang kedua, tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid uluhiyah? Tauhidullah fi af'ali ibadihi. Yaitu mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah. Jadi kalau tauhid rububiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Sedangkan tauhid uluhiyah, mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah. Perbuatan hamba berupa apa? Ibadah. Berupa apa? Ibadah. Dan ibadah itu apa? Ada ibadah hati, ibadah lisan, ibadah anggota badan. Ibadah hati contohnya, ada yang tahu? Tawakal, niat, takut, cinta, benci. Itu semua masuk ibadah tidak? Nah, ibadah-ibadah ini hanya boleh untuk siapa? Ibadah-ibadah ini hanya boleh untuk Allah saja. Maka siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka ia telah berbuat syirik. Buat apa? Tawakal. Siapa yang tawakalnya kepada selain Allah, syirik. Cinta. Siapa yang mencintai sesuatu seperti mencintai Allah, syirik. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nas surah 45 ya. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Di antara manusia ada yang mengambil tandingan selain Allah. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai Allah. Lihat. Mereka mencintai tandingan itu seperti mencintai siapa? Antum mencintai Allah gimana, Pak? Sekarang-kalanya, Bang. Ya, akhi, mencintai Allah itu harus disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Mencintai Allah itu disertai dengan apa? Ketundukan dan pengagungan. Nah, kalau antum mencintai sesuatu disertai dengan ketundukan dan pengagungan, berarti antum sama aja mencintai sesuatu itu seperti mencintai apa? Allah. Kalau antum mencintai istri, tidak disertai dengan ketundukan dan pengagungan, tidak. Antum cinta sama orang tua, tidak disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Antum cinta sama anak, tidak disertai dengan ketundukan dan pengagungan. Cinta yang disertai dengan ketundukan dan pengagungan hanya kepada siapa? Allah. Nah, Bapak sekalian dalam Islam saudara muslim. Maka orang yang mencintai selain Allah seperti mencintai Allah, syirkul akbar, termasuk syirik besar. Sama halnya dengan takut. Orang yang takut kepada sesuatu seperti takut kepada Allah, maka itu termasuk syirik. Antum takut kepada Allah gimana?
Takut yang disertai dengan apa? Tadi, ketundukan dan pengagungan. Ya. Dan meyakini bahwa Allah siksanya keras. Allah yang mampu untuk memberikan mudarat kepada kita. Yang Islam sangat positif. Maka kalau antum takut kepada sesuatu dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan mudarat kepada kita, bahaya, tanpa izin Allah, syirik. Ini disebut oleh para ulama dengan khausir, takut yang syirik, takut yang bersifat apa? Sir, yaitu takut disertai dengan keyakinan bahwa sesuatu itu bisa memberikan apa? Mudarat dengan tanpa izin Allah. Contoh, antum lewat pohon gede, pohon angker, terus antum bilang, misi, pas tanya, ngapain ente permisi? Biar nggak kesambat. Termasuk syirik tidak, Pak? Syirik. Karena yang bisa memberikan mudarat bahaya hanya siapa? Antum lewat naik mobil, lewat jembatan, tin, suka tuh banyak, atau buang koin. Ditanya, kenapa kok kamu lakukan itu? Ya biar gak kualat lah, nanti takut kenapa-napa. Syirik tidak, Pak? Syirik. Ini bisa masuk dalam syirik rububiyah. Karena yang bisa memberikan mudarat hanya siapa? Allah. Dan itu akhirnya jatuh kepada syirik dalam uluhiyah. Apa itu? Meminta perlindungan kepada selain Allah. Antum buang koin ke sungai. Hakikatnya antum sedang minta perlindungan kepada jin, agar jin itu tidak memberikan mudarat kepada kita. Itu syirik, Bapak sekalian yang Islam saudara musliman rahimahullah. Jadi tauhid uluhiyah paham ya? Apa itu tauhid uluhiyah? Mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba. Itu berupa ibadah. Iya. Sujud ibadah bukan? Sujud ibadah. Bolehkah sujud kepada selain Allah? Oh, syirik. Ruku termasuk ibadah nggak? Ruku ibadah. Boleh tidak ruku kepada makhluk? Kalau orang Jepang kan Pak, kalau ketemu orang ruku. Ya tidak. Begitu tuh. Seperti ini dalam Islam haram. Sebutkan dalam hadis, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza laqiya ahadun akhahu ayanhanilah. Apabila seseorang bertemu dengan saudaranya, bolehkah dia merunduk? Kata Allah, la, tidak boleh. Dilarang sama Rasulullah SAW. Kenapa? Karena itu ruku itu hanya untuk siapa? Allah saja. Sudah musliman. Rahimani wa rahimahullah. Nah ini disebut dengan tauhid uluhiyah. Itu memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Yang ketiga, dari macam-macam tauhid, itu tauhidul asma was sifat. Tauhid asma dan sifat. Apa itu? Al-iman bi anna lillahi asma'an, asma'ul husna wa sifatil husna. Mengimani bahwa Allah memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sangat mulia. Tauhid asma wa sifat yaitu mengimani bahwa Allah memiliki apa? Nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat Allah yang sangat apa? Mulia.
Ya. Nah ini dia 3 macam tauhid, Pak. Tauhid apa? Yang pertama. Yang kedua apa? Yang ketiga apa? Sekarang pertanyaannya, mana dalilnya pembagian tauhid menjadi 3? Apakah ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3? Ada? Nggak ada. Tapi kalau pada ulama membagi tauhid menjadi 3 gimana itu? Sekarang saya mau tanya. Para ulama pun membagi hukum jadi 5. Wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ada nggak dalilnya dari Al-Quran dan hadis yang mengatakan hukum terbagi menjadi 5? Ada? Nggak ada. Terus dari mana para ulama mengatakan hukum ada 5? Dari hasil penelitian yang disebut dengan istiqra. Makanya kalau antum pernah belajar ilmu ushul fikih, Mas, kalau antum pernah belajar ilmu ushul fikih, ada pembahasan adillah, pembahasan tentang macam-macam dalil. Nah, di antara macam-macam dalil itu disebut dengan dalil istiqra, dalil penelitian. Penelitian terhadap apa? Penelitian terhadap Al-Quran dan Sunnah. Setelah dikumpulkan tentang dalil, semua dalil dari Al-Quran dan hadis, ternyata disimpulkan oleh para ulama. Oh, berarti hukum ada berapa? 5. Wajib, sunnah, makruh, dan mubah, makruh. Cuma sama halnya dengan tauhid. Kalau dikatakan dalil yang mengatakan tauhid terbagi menjadi 3, nggak ada. Tapi kenapa para ulama mengatakan bahwa tauhid terbagi menjadi 3? Dari hasil penelitian. Contoh, surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillah. Itu menunjukkan tauhid apa? Uluhiyah. Memurnikan ibadah, memurnikan itu ibadah memuji untuk siapa? Allah. Alhamdulillah. Artinya apa? Segala puji bagi Allah. Ibadah memuji itu. Rabbil alamin. Semesta alam. Menunjukkan tauhid apa? Rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menunjukkan tauhid apa? Asma Husna. Maliki Yaumiddin. Menunjukkan tauhid apa? Menunjukkan macam tauhid. Yang pertama tauhid asma wa sifat ditunjukkan dalam Malik. Yang kedua menunjukkan kepada rububiyah. Malik rajanya hari kedua pembalasan. Yang Islam. Iya karena wa iyyaka nasta'in. Tauhid apa? Uluhiyah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Tauhid apa? Uluhiyah. Di mana kita berdoa kepada Allah. Jadi tidak lepas dari 3 macam ini. Saya merasa heran, Pak. Di YouTube ya, saya pernah lihat ada seorang yang dianggap habib lah, mengatakan pembagian tauhid menjadi 3 bid'ah. Nggak ada dalilnya itu. Subhanallah. Kita katakan dalil apa yang Anda maksud, wahai orang yang disebut habib? Kalau yang Anda maksud dalil adalah pernyataan dengan tegas nas tauhid terbagi menjadi 3, betul memang nggak ada. Tapi kalau dalil yang lain yang berupa istiqrah penelitian,
Karena kan dalil itu macam-macam, tuh. Silakan. Kalau antum tidak percaya, pelajari ilmu usul fikih. Antum akan membahas dalam ilmu usul fikih namanya adillatul ahkam. Macam-macam dalil dalam menetapkan apa? Hukum. Di antaranya tadi sudah kita sebutkan dalil istiqra namanya. Apa itu dalil istiqra, Pak? Penelitian. Hampir semua ilmu, Pak, membutuhkan dalil ini. Ilmu usul fikih butuh dalil istiqra. Ilmu nahwu butuh dalil istiqra. Ilmu syar'i butuh dalil istiqra. Ilmu hadis butuh dalil apa? Istiqra. Para ulama membagi hadis. Hadis bagi menjadi tiga. Sahih, hasan, dhaif. Dari mana itu bagiannya? Dari penelitian. Dalam ilmu nahwu, ya, kalam terbagi menjadi tiga. Fi'lun, ismun, harfun. Ada fi'il, kata kerja, ada kata benda, ada hal. Dari mana dalilnya? Dalil istiqra, penelitian. Semua ilmu pasti membutuhkan dalil apa? Istiqra, penelitian. Tapi di sana ada yang penelitiannya sempurna dan ada yang penelitiannya kurang. Yang dipegang oleh para ulama itu istiqra dalam penelitian yang bersifat sempurna. Ya, makanya saya merasa heran dengan orang yang mengatakan katanya pembagian tauhid tadi bid'ah. Apa dia nggak paham dan pernah belajar dalam istiqra? Tapi Pak, perlu diketahui orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga itu karena ada sebabnya. Orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga itu sebabnya apa? Sebabnya karena keyakinan yang meyakini bahwa tauhid itu hanya tauhid rububiyah. Dan ini keyakinan kaum Asy'ariyah. Makanya mereka menafsirkan la ilaha illallah hanya dengan tauhid rububiyah saja. La ilaha illallah la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta kecuali siapa? Allah. Makanya tidak aneh, Pak. Tidak aneh orang yang menolak tiga macam tauhid ini, mereka jatuh ke syirik. Karena menurut mereka, memalingkan ibadah kepada selain Allah boleh. Menurut mereka, berdoa kepada wali boleh. Karena mereka punya keyakinan wali bisa mengijabah doa. Saudara muslim. Makanya kata para ulama, orang yang jatuh kepada syirik uluhiyah, akibat dia jatuh dulu kepada syirik rububiyah. Jadi syirik rububiyah itu pengantar menuju syirik uluhiyah. Antum coba, kalau ada orang yang menyembah patung, kenapa dia menyembah patung, Pak? Karena dia punya keyakinan patung ini ada sifat-sifat rububiyah, tidak? Sifat-sifat ketuhanan. Pokoknya dia punya keyakinan bahwa patung ini bisa memberikan manfaat dan menolong. Dia punya keyakinan bahwa patung ini Pak bisa mendengar doa kita, mengijabah doa kita. Makanya dia berdoa kepada patung. Karena keyakinan inilah akhirnya jatuhlah kepada syirik dalam apa? Uluhiyah. Kota Islam terus. Orang yang pakai jimat, kenapa? Karena ada syirik rububiyah. Ya tidak. Dia punya keyakinan bahwa jimat itu bisa menolak bala. Dia punya keyakinan bahwa jimat itu bisa melindungi dirinya dari bala. Gara-gara keyakinan ini jatuh kepada syirik uluhiyah. Dia tawakal kepada jimat. Ini baik-baik seperti ini ya Allah. Subhanallah, umat Islam terhadap iman.
rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jadi ini 3 macam tauhid, ya. Yang tauhid apa? Rububiyah, kemudian tauhid asma wa sifat. Kita bertauhid. Ini baru bahas tentang tauhid aja ya. Ikhwan Islam sudah Muslim. Kemudian tentunya ya kewajiban hamba adalah untuk memahami tentang tujuan manusia diciptakan itu untuk apa. Kita hidup di dunia ngapain sih? Nah, Allah ciptakan kita di dunia itu ngapain? Kayak binatang, hardorin, dahar modal murid, cuma makan, kawin, tidur. Kalau cuma kayak gitu, apa bedanya dengan binatang ya? Nggak ada bedanya. Maka di sini beliau membawakan firman Allah dalam surat Ad-Dariyat ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada Tuhan. Jin. Kata Syekh Shalih Fauzan, "Anna Allah Ta'ala akhbaru annahu ma khalaqal insa wal jinna illa li'ibadati." Allah mengabarkan dalam ayat ini bahwa Allah tidaklah menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah. Wahya bayanul hikmatil lil hikmah fi khalqihim. Ini penjelasan hikmah dari penciptaan manusia dan jin. Falam yarid minhum man uridu sada min abidiha min al-i'anati lahum birizqi wal it'am. Wa innama arada al-maslahata lahum. Pak, Allah ingin diibadahi. Bukan berarti Allah ingin diuntukkan dengan ibadahnya, ibadah kita. Allah menyuruh kita beribadah kepada Allah bukan karena Allah merasa diuntungkan dengan ibadah. Kita sholat, keuntungan sholat kita buat siapa? Buat kita. Kalau diuntungkan, tidak. Allah tidak diuntungkan sama sekali. Saudara. Ini saudara saya. Maka Allah menyuruh kita ibadah untuk kemaslahatan siapa? Si hamba. Enggak kayak kita dengan pembantu. Pembantu kerja kita gaji. Kenapa? Karena kita merasa dibantu dan diuntungkan oleh siapa? Pembantu kita. Kalau Allah menyuruh kita untuk beribadah bukan karena Allah butuh sama ibadah kita, enggak. Allah menyuruh kita beribadah untuk keuntungan si hamba. Supaya si hamba masuk surga. Allah tidak butuh kepada kita. Allah tidak butuh kepada ibadah kita sama. Islam dan keseiman. Iya. Baik, dari ayat ini kita ambil faedah kata Syekh Shalih Fauzan. Faedah yang pertama, wujubu ifradillahi bil ibadah ala jami'i tsaqalain. Wajibnya mengesahkan Allah dalam ibadah atas seluruh jin dan manusia. Semua wajib mengesahkan Allah Subhanahu. Maka dari itu kewajiban kita pahami betul tentang makna mengesahkan Allah dalam ibadah itu. Yang kedua, bayanul hikmah min khalqil jinni wal ins. Penjelasan tentang hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Apa hikmahnya? Itu agar kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmah. Ya. Faedah yang ketiga, anal khaliq walladhi yastahiqqul ibadah duna ghairihi mimman la yakhluq. Bahwa yang berhak diibadahi adalah yang mampu menciptakan segala sesuatu.
Adapun yang tidak mampu menciptakan, maka tidak berhak diibadahi. Ya. Jadi yang berhak diibadahi siapa? Yang mampu untuk apa? Menciptakan. Kalau tidak bisa menciptakan, ngapain disembah? Berarti dia lemah, bukan Tuhan. Ya. Ada yang ketiga, yang keempat, bayanu Allah an khalqi wa hadatil khalqi ilaih. Penjelasan bahwa Allah tidak butuh pada makhluknya. Justru makhluklah yang butuh pada Allah. Makhluk yang butuh. Allah nggak butuh ya kepada ibadah kita sebagaimana sudah kita sebutkan. Yang terakhir, isbatul hikmah fi af'alillah. Bahwa perbuatan Allah tidak lepas dari hikmah. Kalau Allah melakukan perbuatan tanpa hikmah namanya sia-sia. Sedangkan Allah mensucikan dirinya dari sia-sia. Allah berfirman, "Rabbana ma khalaqta hadza batila." Wahai Rabb kami, tidaklah engkau ciptakan semua sia-sia. Ya, yang ingin bertanya tulis ya. Saya tidak menerima pertanyaan dengan lucu. Jadi yang ingin bertanya mohon ditulis di kertas. Ya. Baik, saya kira cukup dulu sampai di sini, Pak. Barangkali ada yang mau bertanya. Bagaimana hukumnya orang yang ketiduran setelah sholat tahajud sehingga terlambat sholat subuh? Ini sekali-sekali atau terus-menerus ya? Kalau sesekali dimaafkan. Tapi kalau terus-menerus, ini terkena talbis iblis. Di antara godaan iblis kata Ibnu Qayyim disibukkan dengan yang sunnah supaya melalaikan yang wajib. Kejar sholat tahajud, gara-gara tahajudnya dikejar dari jam 1 sampai subuh. Rupanya subuhnya jadi apa? Tinggal. Wallahi Pak, sholat subuh berjamaah itu tidak bisa disamakan dengan sholat tahajud pahalanya. Sholat subuh berjamaah itu jauh diampun daripada sholat apa? Tahajud ya. Iya. Sebenarnya kalau anda khawatir ketiduran, mendingan jangan tidur. Baca Quran kayak banyak berdoa dan yang lainnya. Seorang hamba, surga dan neraka apakah sudah dicatat oleh Allah dalam Lauhul Mahfuz? Iya, demikian dalam hadis yang sahih. Tapi masalahnya Pak, tahu dari mana bahwa kita sudah ditakdirkan masuk neraka? Dan tahu dari mana? Nggak tahu. Makanya para sahabat ketika dikabarkan oleh Rasulullah, setiap kalian sudah ditakdirkan surga dan neraka. Apa kata para sahabat? Tapi man amal ya Rasulullah. Lantas buat apa kita beramal ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? I'malu. Tugas kalian hanya beramal. Ya. Dan yakin Allah tidak mungkin menyia-nyiakan orang yang bersungguh mencari surga. Gak mungkin sia-sia. Kalau kita bersungguh-sungguh beramal soleh cari surga, Allah pasti akan Allah berikan kepada kita surga.
Islam Muslim. Jadi yang seperti ini bukan dijadikan buat dipikirin, Pak. Hadis-hadis seperti ini dijadikan sebagai cambuk agar kita beramal soleh. Ya, bagaimana kalau kita ingin membuang air panas, misal setelah masak Indomie? Perlukah membaca Bismillah, Ustaz? Kalau di tempat pembuangan yang biasa kita buang di situ, nggak perlu baca Bismillah. Kalau ada jin di situ, jin bukan selamatu. Kalau tahu itu kan pembuangan, kenapa tinggal di situ? Ya. Jin pun juga mau tinggal di situ mikir-mikir, orang itu adalah tempat pembuangan dan yang lainnya. Apakah tasawuf ada kaitannya dengan tauhid? Tasawuf itu apa? Mereka hanya mengakui tauhid rububiyah saja, dan tidak mengakui tauhid uluhiyah, tidak pula tauhid asma wa sifat. Kenapa? Karena tasawuf itu yang paling doyan berbuat syirik. Mereka mengagungkan Allah, menyembah para wali. Ya. Bahkan kalau antum membaca kitab-kitab tasawuf, ngeri. Sampai di antara mereka ada yang berkata, maqamud nubuwwah fil barzakh wa iqrar rasul wa dan wali. Kedudukan Nabi di alam barzakh, di atas Rasul, di bawah wali. Jadi Nabi itu di atas Rasul, di bawah wali. Berarti yang paling tinggi siapa? Wali. Di bawahnya siapa? Nabi. Paling paling bungkit siapa? Rasul. Dibalikin sama dia. Ahlus-Sunnah punya keyakinan yang paling tinggi siapa? Rasul. Di bawahnya siapa? Nabi. Di bawahnya lagi baru siapa? Wali. Kewajiban wali ikut Nabi. Kalau tasawuf enggak. Kewajiban Nabi ikut wali. Wali tidak perlu ikut syariat Nabi. Mereka menyaksikan, makanya tidak aneh kalau kita mendengar ada kiai yang apa? Yang menstoi anak muridnya. Karena menurut mereka boleh itu. Karena kiai itu, wali itu katanya, wali itu tidak perlu ikut syariat. Nah, wali itu minum arak nggak masalah. Sampai kerongkongan katanya jadi air biasa. Sebenarnya tidak aneh untuk dengar wali pulang bolak-balik ke surga sampai 70 kali. So, apa ini? Wali pulang sekali bisa menghatam Quran 120.000 kali. Tuh. Rasulullah aja menganjurkan menghatam Quran tiap tiga hari. Ini dan anehnya mereka mengatakan ini karomah mas. Kalau karomah cukup imani saja. Si kan pas masalah sifat Allah apa? Ditolak, nggak masuk akal. Ketika dikatakan Allah beristiwa di atas aras, tak mungkin Allah beristiwa di atas, nggak masuk akal. Ya, pas masalah karomah wali, imani aja udah. La ilaha illallah. Kebalik mas. Ini rusak. Antum baca deh ya. Buku Sejarah Hitam dari Tasawuf. Sejarah Hitam Tasawuf yang ditulis oleh Dr. Fadl Ilahi untuk baca di situ. Dan Darah Hitam Tasawuf pada buku itu beliau merujuk langsung ke kitab-kitab sufi langsung. Orang tua saya
suka percaya sama jimat, sebagai saat punya bayi karena tidak mengerti ilmu. Apakah beliau berdosa? Orang tua antum waktu itu sudah sampai hujah belum? Ada nggak yang mengingatkan kepada orang tua antum saat itu bahwa itu masuk syirik? Ya, kalau belum sampai hujah, nggak tahu, ya nanti di hari kiamat Allah akan tanya lagi tuh orang, akan diuji lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tanda Allah memberikan taufik dan hidayah kepada manusia dan tanda Allah mencintai seorang hamba? Tanda Allah menginginkan taufik kepada hamba dijadikan dia mau untuk berilmu dan beramal. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang Allah inginkan kebaikan untuknya, maka Allah jadikan dia faqih dalam agama. Berarti ini orang yang Allah inginkan apa? Kebaikan. Dia mau untuk faqih dalam ilmu, faqih dalam amal. Iya, karena ada orang yang faqih dalam ilmu tapi gak faqih dalam amal. Saudara seiman. Tanda Allah mencintai seorang hamba dijadikan dia istiqomah di atas apa? Ketakwaan. Dan di antara tanda cinta Allah kepada hamba apa? Dikasih ujian. Suka dalam hadis, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Apabila Allah mencintai suatu kaum, biasanya Allah akan menguji mereka. Jadi kalau antum diuji sama Allah, alhamdulillah. Allah masih mencintai antum, Mas. Ya, antum pergi ke mall, di mall jelalatan liatin yang bening-bening. Pulang ke rumah sakit antum. Alhamdulillah. Allah masih menginginkan kebaikan buat antum. Allah ingin menggugurkan dosa-dosa antum. Ya. Nah ini saudara kesini. Apakah antum tahu apa motif orang-orang yang suka berdoa bahkan sampai mencium beribadah di kuburan? Bahkan mereka seringkali punya hujah atau penjelasan. Alasannya apa? Dalam rangka pertama mencintai para wali. Yang kedua beralasan katanya dalam rangka tawassul melalui orang soleh. Ya. Kemudian mereka membawakan hujah-hujah dalil-dalil yang seakan menunjukkan boleh tawassul melalui orang apa? Padahal dalil-dalil itu semua sudah jelas oleh para ulama, tidak ada yang sahih. Tidak ada yang apa? Sahih. Ya. Ketahuilah saudara muslim, ketika Rasulullah SAW masih hidup, banyak tidak sahabat yang meninggal dunia? Banyak. Siapa sahabat yang meninggal di zaman Rasulullah SAW? Banyak. Hamzah, Sayyidus Syuhada, Sayyidnya orang yang mati syahid. Orang-orang yang mati syahid, wali-wali Allah kan? Ada enggak di zaman Rasulullah SAW para sahabat ibadah di kuburan? Ada enggak? Enggak ada. Atau setidaknya Rasulullah menyuruh, "Udah kamu pergi ke kuburan Hamzah sana, tawasulan sana." Ada? Enggak ada. Padahal orang-orang yang mati syahid sudah dijamin masuk surga. Ya tidak? Sekarang antum bisa, ya saya mau tanya, wali songo itu dijamin masuk surga enggak? Ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah enggak? Wali songo di surga. Ya?
Kita nggak tahu, hanya Allah yang Maha tahu, ya kan? Sedangkan Abu Bakar ada jaminan masuk surga, Umar, Utsman, Ali. Ketika di zaman sahabat, di zaman Umar, ada nggak yang datang ke kuburan Rasul dan Abu Bakar untuk tawasulan di situ sampai mencium kuburannya, ibadah di kuburan? Nggak ada. Bahkan seorang ahli bait yang bernama Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib pernah melihat ada seorang laki-laki berdoa di sisi kuburan. Apa kata Ali? Al-Qadr, Al-Qadr, kuburan itu. Diingatkan sama beliau, jangan di situ, itu kuburan. Diingkari oleh ya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, seorang ahli bait keturunan ya Rasulullah SAW langsung. Ini Habib beneran nih. Ya. Ya, kalau Islam sudah kuasa iman, iman di mana Allah jadi. Bukan dari tidak ada satupun sahabat seperti Rasulullah tentang kuburan ngalam berkah kuburan Rasul kecuali riwayat-riwayat yang dibuat yang palsu. Bagaimana dengan Masjid Nabawi ada kuburan Nabi? Saya mau tanya, dulu waktu Nabi meninggal dikuburnya di dalam masjid atau di rumah Aisyah? Di rumah Aisyah kan, bukan dalam masjid kan? Siapa yang pertama kali memasukkannya? Sahabat Nabi, raja namanya Al-Walid bin Abdul Malik dari Banu Umayyah. Perbuatan raja dalil bukan? Bukan dalil. Sementara Rasulullah melarang mengambil dan sebagai masjid dalam hadis yang sahih. Makanya para ulama semua sepakat dari seluruh mazhab, termasuk kota besar, mendirikan masjid di atas apa? Dan menjadikan kuburan sebagai masjid. Ulama sepakat ijma. Hatta mazhab Syafi'i. Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau Az-Zawajir memasukkan termasuk dosa besar menjadikan kuburan sebagai apa? Mas, ya. Ini ijma mazhabnya. Silakan telusuri semua kitab-kitab mazhab. Semua melarang. Seorang yang beribadah tujuannya hanya pengabdian kepada Allah saja, tanpa paham pembagian 3 macam tauhid tadi. Ibadahnya diterima ya Ustaz. Ibadah itu syarat diterimanya 2 Pak. Yang pertama yang kedua Pak, sesuai dengan tuntunan Rasul. Sekarang kita tanya, dia meyakini rububiyahnya Allah enggak? Masalah dia tidak tahu pembagian tauhid dia 3. Pertanyaannya, dia mengakui enggak rububiyahnya Allah? Bahwa pencipta langit dan bumi itu hanya Allah. Kalau dia mengakui, alhamdulillah. Pertanyaan yang kedua, mengakui enggak yang berhak diibadahi hanya Allah? Kalau dia mengakui, alhamdulillah. Mengakui enggak bahwa Allah punya nama dan sifat yang Allah kabarkan dalam Al-Quran dan hadis. Mengakui, alhamdulillah. Sebetulnya dia mengakui, cuma dia nggak tahu aja. Paham tidak, Pak? Atau orang awam paham macam-macam tauhid ini. Antum tanya orang awam, siapa pencipta langit dan bumi? Oh, ya tidak. Orang awam punya keyakinan Allah berada di atas ya. Makanya antum sering mendengar orang awam berkata, yang ada, yang di atas. Ya tidak. Orang awam sering mengatakan begitu. Ya, fitrah mereka demikian. Bagaimana orang tua memajang keris di rumah? Beliau tidak meyakini bahwa itu benda
yang suka jin. Tapi ada waktu tertentu keris itu dimandiin, naik. Dan tidak boleh kami menurunkannya agar tidak dipajang. Tanya sama bapak itu, Pak, kenapa kerisnya dimandiin? Tanya waktu. Pasti karena ada keyakinan yang enggak itu. Ya. Ini perbuatan bisa masuk syirik, Bapak. Kalau saya misalnya melakukan kesalahan, contoh mengejek orang lain. Kemudian setelah itu saya dapat musibah, pleset. Apakah itu termasuk balasan peringatan dari Allah? Iya. Antum disuruh minta maaf sama Allah. Untuk pleset, semua adalah peringatan dari Allah. Agar kita kembali kepada Allah. Mengejek orang termasuk dosa, Pak. Dan taubatnya dengan cara minta maaf. Harus minta maaf itu. Apakah hadis dhaif bisa naik kepada hasan? Bisa, dengan syarat yang pertama hadis dhaifnya ringan. Yang kedua dikuatkan di jalan lain. Dikuatkan oleh jalan lain yang statusnya juga masam. Sehingga naik menjadi hasan riwayat. Suka musik, apakah bisa mengganggu tauhid kita? Rasulullah melarang kita musik dalam hadis-hadis yang sahih. Bahkan banyak ulama menyatakan ijma akan haramnya musik. Ya. Siapa yang mengatakan ijma banyak? Di antaranya Ibnu Katsir, di antaranya Imam Al-Qurtubi, ya, dan yang lain. Ada sekitar 10 ulama. Sekarang orang yang menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, masalah nggak tauhidnya? Ya. Menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, itu ada kekurangan dalam tauhid. Antum menyukai musik, berarti antum menyukai sesuatu yang tidak disukai oleh Allah dan Rasul. Ya. Tapi apakah itu termasuk syirik? Tidak. Itu masuknya dalam kategori maksiat. Karena profesinya kameramen TV konvensional, suka meliput konser musik dan ibadah-ibadah agama lain. Antum termasuk ta'awun, tolong menolong dalam dosa. Jadi gimana? Haram, tak boleh. Ya, masih banyak kok rezeki halal yang lain. Kalau sholat di masjid ahli bid'ah boleh nggak Ustaz? Kan yang bid'ah bukan masjidnya. Kelak. Sekarang kita lihat masjidnya ada kuburan nggak? Kalau di masjidnya ada kuburan di dalamnya di tengah gitu, haram. Semua saat itu haram pokoknya sholat di masjid yang ada di dalamnya apa? Kalau kuburannya adanya di pelataran, kita lihat masuk area masjid nggak? Kalau di luar masjid boleh. Tapi kalau itu masuk dalam dalam area masjid, tanah wakaf masjid, dan itu memang masuk pagar dalam pagar masjid, nggak boleh. Ya, kalau bersih dari kuburan, alhamdulillah, silakan untuk sholat. Semua sepakat. Semua harus sepakat. Boleh hukumnya sholat di belakang alim, gitu. Tapi kita tidak ngikutin kebidaannya, ya. Jadi sholatnya nggak perlu diulang, sah.
Apa? Mengapa kita harus menanamkan tauhid uluhiyah dalam diri kita? Karena itu syarat masuk surga. Antum pengen masuk surga tak? Kalau antum nggak pengen masuk surga, silahkan antum berbuat syirik. Kekal di neraka. Tapi kalau antum pengen masuk surga, syarat utamanya tauhid. La ilaha illallah. Dan la ilaha illallah itu makna daripada tauhid uluhiyah. Artinya tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali saya. Memang wajib ditanamkan, wajib dari semenjak kecil. Bagaimana menasihati orang tua yang menggampangkan ibadah? Cara menasihatinya antum berbakti dulu sama dia. Berbakti yang benar-benar deh. Bantu orang tua antum. Ya. Insya Allah kalau antum baktinya luar biasa, antum bantu orang tua, antum bisa nasihatin. Tapi kalau antumnya durhaka sama orang tua, gak bakal didengar. Gak bakal didengar. Jadi kalau ingin menasihati orang tua, yang harus kita perhatikan baktinya kita dulu. Ya, demikian semoga yang sampaikan bermanfaat. Mohon maaf, ya tidak bisa lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.